Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggi Rizky Anugrah, NPM 1740102107. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang dasar-dasar perencanaan pelabuhan perikanan. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan berhubungan dengan kondisi lapangan yang ada, antara lain yang pertama, topografi dan situasi, di mana topografi dan daratan dan bawah laut harus memungkinkan untuk membangun suatu pelabuhan dan kemungkinan untuk pengembangan yang akan datang. Apabila daerah daratan sempit, maka pantai harus diperluas dan dangkal untuk memungkinkan perluasan daratan dengan melakukan penimbunan pantai tersebut. Yang kedua, angin. Angin sangat mempengaruhi dalam perencanaan pelabuhan karena angin dapat mengendalikan kapal pada gerbang, memberikan gaya horizontal pada kapal dan bangunan pelabuhan, mengakibatkan terjadinya gelombang laut yang menimbulkan gaya yang bekerja pada bangunan pelabuhan, mempengaruhi kecepatan arus, di mana kecepatan arus yang rendah dapat menimbulkan sedimentasi. Selanjutnya, pasang surut. Permukaan air laut yang berubah berpengaruh terhadap perencanaan kedalaman air laut pelabuhan dan elevasi dasar pelabuhan. Selanjutnya, yaitu gelombang. Gelombang merupakan faktor utama dalam penentuan tata letak atau layout pelabuhan, alur pelayaran, dan perencanaan bangunan. Selanjutnya, ada kondisi tanah. Hal ini diperlukan untuk penentuan jenis fondasi yang digunakan dan perhitungan dimensinya berdasarkan daya dukung tanah di lokasi perencanaan bangunan tersebut. Selanjutnya yaitu ada karakteristik kapal. Jenis dan dimensi kapal yang akan masuk ke pelabuhan berhubungan dengan pada pelabuhan atau perencanaan pelabuhan, seperti besarnya alur pelayaran dan gaya-gaya yang bekerja pada kapal, serta jenis dan dimensi kapal yang akan masuk ke dalam pelabuhan tersebut. Yang terakhir adalah jumlah produksi ikan hasil tangkapan. Peningkatan jumlah produksi hasil tangkapan menandakan semakin banyaknya kapal ikan yang berlabuh, sehingga akan berpengaruh terhadap perencanaan dermaga. Selanjutnya, saya akan menyampaikan materi tentang perencanaan pelabuhan. Perencanaan pelabuhan menjelaskan tentang dasar-dasar perencanaan pelabuhan, parameter yang berpengaruh. Parameter tersebut
digunakan untuk merencanakan fasilitas utama, fasilitas fungsional, dan fasilitas penunjangnya. Adapun standar operasi pelabuhan perikanan yang memuaskan fasilitas umum yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, alur pelayanan yang aman, yang kedua, ukuran dan kedalaman laut pelabuhan cukup memenuhi kebutuhan kapal yang berlabuh, yang ketiga, tempat berlabuh terlindung dari serangan gelombang, yang keempat, tersedia cukup ruang untuk melakukan aktivitas bongkar muat, yang kelima, tersedia fasilitas pendukung yang memadai. Berikut ada beberapa aspek perencanaan pelabuhan yang penting adalah: yang pertama, karakteristik kapal rencana. Fasilitas dermaga yang akan didesain direncanakan untuk menerima beban dengan contoh desain kriteria kapal. Berikut ada tabel contoh kriteria kapal. Yang kedua, karakteristik hidroseanografi. Pasang surut. Pengamatan pasang surut dilaksanakan selama 15 hari dengan pembacaan ketinggian air setiap 1 jam. Pengamatan pasang surut dilaksanakan menggunakan skala dengan interval skala 1 cm. Elevasi 0, Celsius sama dengan T kali P ditambah BT kali 1 dikurang BT kali 2, di mana T kali P sama dengan tinggi titik patok terdekat dengan Celsius. Yang kedua, BT dikali 1 sama dengan bacaan tengah di patok. Yang ketiga, BT kali 2 sama dengan bacaan benang tengah di Celsius. Berikut ada contohnya. Dan berikut ada gambar Celsius. Penentuan jenis pasang surut menurut rumus berikut, yaitu sebagai berikut. Selanjutnya yaitu gelombang rencana. Pitch adalah daerah pembentukan gelombang yang diasumsikan yang memiliki kecepatan dengan arah angin yang relatif konstan. Panjang pitch efektif dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Di sini ada gambar tentang pitch untuk contoh kawasan perairan pengguna. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang materi perencanaan fasilitas dasar. Fasilitas dasar dalam perencanaan pelabuhan, bangunan-bangunan utama yang harus dimiliki sebagai bentuk atau pendukung sehingga layak untuk digunakan sebagai tempat bersandarnya kapal dan menjadi tempat berlindungnya kapal dari bahaya angin dan gelombang. Fasilitas dasar ini
yaitu yang pertama adalah alur pelayaran, bagian perairan pelabuhan yang berfungsi sebagai jalan keluar masuknya kapal-kapal yang berlabuh dan menyandarkan kapalnya di pelabuhan perikanan tersebut. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan karakteristik alur masuk ke pelabuhan. Yang pertama adalah keadaan grafik kapal. Yang kedua, keadaan geografi dan meteorologi di daerah alur. Yang ketiga, kondisi pasang surut, arus, dan gelombang. Yang keempat, karakteristik maksimum kapal-kapal yang menggunakan pelabuhan. Selanjutnya adalah kedalaman alur. Untuk mendapatkan kondisi kedalaman alur, pelayaran, dan kedalaman kolam pelabuhan yang ideal, digunakan dasar perhitungan dengan permukaan sebagai berikut. Di sini juga ada gambar lebar alur pelayaran untuk satu arah dan untuk dua arah. Selanjutnya, lebar alur pelayaran digunakan untuk lalu lintas satu kapal atau dua kapal yang dihitung dengan formula sebagai berikut. Yang ketiga, kolam pelabuhan. Kolam pelabuhan adalah lokasi perairan tempat kapal berlabuh, mengisi pembekalan, atau melakukan aktivitas bongkar muatan. Luas kolam pelabuhan adapun rumus sebagai berikut ini. Selanjutnya, dermaga. Dasar pertimbangan dalam perencanaan dermaga yaitu panjang dan lebar dermaga disesuaikan jumlah atau kapasitas kapal yang akan berlabuh. Yang kedua, lebar dermaga dipilih sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan terhadap fasilitas darat yang tersedia seperti gudang dan kantor, dengan mempertimbangkan kedalaman air. Yaitu selanjutnya panjang dermaga. Dasar pertimbangan dalam perencanaan dermaga yang pertama yaitu panjang dermaga disesuaikan dengan kapasitas atau jumlah kapal yang akan berlabuh. Berikut ini adalah rumus dari panjang dermaga. Selanjutnya, lebar dermaga yang disediakan untuk bongkar muat arang disesuaikan dengan kebutuhan ruang dengan perhitungan yang cukup untuk pengoperasian peralatan yang digunakan air. Yang terakhir ada beban rencana. Yang pertama ada beban horizontal, yang kedua ada beban vertikal. Beban horizontal yang bekerja pada dermaga terdiri dari gaya benturan kapal saat bersandar dan gaya tarik kapal saat melakukan penambatan di dermaga. Beban vertikal yaitu terdiri dari total beban mati konstruksi dermaga dengan total
beban hidup yang bekerja pada konstruksi dermaga tersebut.